Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel. What? I don't know what to call this, but anyway, welcome to my life. Ada sesuatu yang ingin gue bicarakan. Wah, gue bicarakan. Enggak, deng. Tapi anyway, bersamaan dengan gue mencoba settingan baru ini, gue pengen membicarakan sesuatu yang kayaknya lagi rame banget di Twitter ya. Dan ini gue nggak tahu sih, ini sejak mungkin 2 atau 3 minggu terakhir ini tuh jadi rame banget. Ngomong-ngomong, gue kan sebenarnya nggak terlalu pengen apa ya istilahnya kayak terlibat atau mungkin terlalu merecoki kehidupan orang-orang di Twitter gitu ya. Maksud gue merecoki itu kayak em, gue dari podcast kekoreaan gitu kita punya satu konsep bahwa ya lo bisa ngefans dengan cara lo, gue juga ngefans dengan cara gue gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan kan sebenarnya karena uh, ya masing-masing orang punya pendapat yang berbeda tentang bagaimana cara mereka untuk mengidolakan seorang K-pop idol gitu kan. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sempat gue nggak pengen bilang berantem sih sebenarnya karena nggak berantem gitu. Kita mungkin lebih kayak bertukar pendapat gitu ya, berdebat, bisa dibilang berdebat nggak sih, tapi berdebatnya gue nggak tahu apakah ini terdengar seperti berdebat sehat atau enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Beberapa minggu yang lalu gue sempat menanggapi sebuah tweet tentang Super M gitu. Jadi ada satu fans, gue lupa akunnya apa, tapi dari situ gue kemudian sadar bahwa ternyata oh ada orang-orang yang nggak suka banget sama Super M gitu. Gue nggak tahu ya, gue sebagai orang yang gue nggak ngestan Super M anyway, but that doesn't mean I hate Super M. Jadi mungkin lebih enak diklarifikasi dulu kali ya. Kenapa pada akhirnya gue nggak ngestan Super M karena di awal tuh gue pribadi merasa kayak wah ini grup ambisius banget gitu, ambisius banget buat buat kasarnya kalau mau kita bilang gitu buat ngalahin BTS gitu, iya kan? Kesannya kan kayak gitu kan di awal ketika SM Entertainment bikin grup ini gitu. Dan konsep itu sebenarnya yang bikin gue jadi kayak bertanya-tanya gitu, apakah iya kita perlu membuat punya grup untuk bersaing dengan BTS gitu kan? Awalnya gue kan nanya kayak gitu juga. Di satu sisi gue mikir kayaknya memang BTS itu butuh banget kompetitor secara worldwide gitu. Tapi di saat yang sama juga kompetitor itu pun sebenarnya harus terbentuk secara ya kasarnya organik gitu. Jadi kalau gue bilang nih sekarang kompetitor terbesarnya BTS itu ya cuman Blackpink karena secara organik emang dua grup ini tuh gede banget gitu kan. Segede itu sampai kayak lo mau berantem sama fansnya aja tuh nggak berani gitu maksud gue kayak dalam urusan voting ya maksudnya berantem untuk urusan voting gitu ya itu pasti lo kalah telak lah kayak siapa sih yang bisa ngalahin ARMY gitu, siapa sih yang bisa ngalahin Blink untuk urusan kayak voting terus worldwide voting gitu loh maksud gue. Jadi untuk hal itu oke kita biarin aja gitu. Nah ketika SM muncul dengan ide Super M ini jujur sih sebenarnya sangat menarik sih. Satu tweet yang kemarin sangat menarik perhatian gue adalah tweet kayak unpopular opinion gitu yang dia bilang kalau kenapa sih orang-orang nggak suka sama Super M padahal grup ini tuh lengkap banget gitu, vokalis dapet, dancer dapet, rapper dapet gitu. Ketika gue awalnya menangkap konsep Super M itu kan gue tadi bilang kayak ngapain sih SM gitu. Kenapa sih lo harus berusaha untuk menciptakan sebuah kompetitor untuk BTS gitu kan, kalau menurut gue ini menurut pendapat gue pribadi ya. Terus kemudian gue baca tweet itu jadi bikin gue jadi tersadar gitu loh kayak oh iya oke, mungkin sebenarnya konsepnya bukan untuk
bukan untuk menciptakan kompetitor sebenarnya, tapi memang kita bisa ngelihat kayak kalau misalnya ada sebuah grup yang dibikin konsep Avengers tuh bisa tuh jadinya kayak Super M ini gitu. Since memang belum pernah ada di apa namanya di manajemen K-pop gitu yang bikin satu project besar banget yang ngegabungin semua grup member grup terbaik dia dalam sebuah grup. Jadi di sini SM tuh bisa dibilang ya revolusioner banget sih gitu. Dan ternyata pendapat gue tentang Super M di awal yang kayak kenapa sih SM harus bikin ini? Kenapa sih lo harus menciptakan sebuah grup untuk apa namanya dalam tanda kutip ngalahin BTS gitu? Jadi hilang pelan-pelan tuh jadi hilang gitu karena ternyata mungkin tujuannya bukan itu sih, mungkin tujuannya bukan untuk menciptakan kompetitor itu sebenarnya, tapi tujuannya ya untuk membuktikan bahwa SM tuh sebenarnya punya banyak grup yang bagus loh. SM tuh sebenarnya punya EXO, punya Wavy, Stan Wavy guys, please please Stan Wavy. Kalau lo belum pernah dengerin Wavy, lo harus dengerin Wavy. Punya EXO, punya Wavy, ada Shiny, terus juga ada NCT gitu. Nah, instead of mereka dipromosikan masing-masing grup gitu ya, yang mungkin juga kan tim promosinya beda, terus juga metode promosinya beda. Kalau secara bersamaan mereka akan promosi internasional gitu, mungkin costnya akan lebih mahal dibandingkan dengan SM bikin satu grup bernama Super M yang masing-masing grupnya itu adalah member dari masing-masing grup tadi gitu. Jadi sebagai ambasador lah bisa dibilang untuk promosi grup mereka masing-masing gitu. Ketika gue ngeliat tweet itu gue jadi kayak oh iya mungkin mungkin bisa jadi seperti itu ya. Mungkin bisa jadi Super M ini sebenarnya sebuah cara untuk menghemat cost promo untuk grup-grup yang lain gitu. Ya itu kan cuma spekulasi aja, itu kan cuma kayak asumsi gue aja kan karena kita juga nggak tahu ya gimana real dan sebenarnya itu kayak gimana gitu. Jadi ya udah kemudian disitulah gue mulai berubah tuh sudut pandang gue terhadap si Super M ini karena emang kita tuh nggak bisa apa ya gue menemukan bahwa kita tuh nggak bisa kalau misalnya melihat sesuatu itu cuman dengan dari keyakinan kita doang gitu loh. Maksud gue ketika kita berusaha untuk melihat sudut pandang yang lain, pendapat orang lain, itu juga akhirnya memberikan apa namanya sudut pandang yang baru juga buat gue dan oh gue pun jadi bisa nih menerima oh oke, ternyata Super M itu is not that bad kok sebenarnya, nggak serta merta ini sebuah grup yang dibentuk untuk jadi rivalnya BTS gitu karena kalau mau diomongin gitu ya nggak ada yang bisa jadi rivalnya BTS tuh sampai sekarang tuh belum ada gitu loh, ngerti lah kayak lo lihat chart Instis aja misalnya ya, Instis itu kan punya grafik chart yang update setiap jam untuk mencatat perfect all kill segala macam itu kan sebenarnya. Nah kalau lo lihat di situ BTS itu nomor satu dan BTS tuh di sini nih, yang nomor 2 tuh di sini kayak jauh banget gitu loh, dan dari nomor 1 sampai nomor 15 itu nggak ada nama Super M sama sekali di situ gitu. Jadi di situ aja tuh gue sebagai orang yang menyangka bahwa Super M ini dibuat untuk kompetitornya BTS itu udah langsung kayak ketendang sendiri gitu loh pendapat gue kayak nggak gitu sebenarnya, mungkin nggak gitu tujuannya gitu karena kalau memang itu dibuat sebagai kompetitornya BTS langsung, at least tuh Super M ada dong di chart itu gitu. Super M di melon 10 besar aja tuh nggak ada, ngerti nggak? Kayak oke, mungkin emang bukan itu sebenarnya tujuannya gitu. Oke, jadinya over the time pendapat gue soal BTS itu pun jadinya akhir berubah. Kok BTS soal Super M itu pun akhirnya berubah gitu. Dan sekarang kalau kita mau ngomongin head to headnya BTS banget ya itu adalah Blackpink sih sebenarnya, karena di album ini tuh bener-bener kayak menghempas banget gitu kok, kayak tiba-tiba muncul terus tiba-tiba kayak langsung naik gitu. Hari ini terakhir tadi gue lihat di chart Instis, di situ lo bisa lihat Love Sick Girls itu udah naik di posisi kedua dan udah belum sampai yang mepet banget sih sama BTS tapi kayak sudah menuju ke situ gitu loh. Jadi gue rasa
kalau lo mau nyari kompetitor yang paling kuat untuk BTS sebenarnya ya Blackpink gitu, walaupun mungkin secara secara gender gitu beda cowok cewek gitu ya, tapi anyway secara performa di chart ya itu yang paling mendekati dan yang paling bisa berantem sama BTS itu ya Blackpink gitu. Sementara Super M tuh kayak nggak ada gitu, kayak lo mau nyari Super M di chart itu juga nggak kelihatan gitu. Jadi di situ kemudian gue balik lagi ke permasalahan yang awal. Di situ kemudian gue jadi kayak oh berubah nih sudut pandang gue soal si Super M ini gitu. Dan sekarang gue jadi melihat mereka bukan lagi sebagai sebuah grup yang dibentuk SM untuk menjadi kompetitornya BTS secara global gitu, tapi ya udah sebagai sebuah grup seneng-seneng aja gitu. Kayak itu tadi kayak sebagai sebuah grup yang akhirnya jadi ambasador buat masing-masing representasi dari member gitu. Kayak pada di saat yang sama mereka juga mempromosikan EXO, Wavy, terus juga NCT dan satu lagi Shiny gitu. Jadi ya udah sekarang Super M tuh di situ. Makanya gue jadi setelah gue berubah pikiran itu gue juga jadi melihat nih di Twitter tuh ternyata ada banyak banget orang yang juga mungkin sebelumnya nggak tahu ya apakah mungkin gue nggak bisa bilang pikiran kita sama, tapi mereka merasa bahwa Super M ini tuh apa sih gitu, karena Super M ini dianggap sebagai sebuah grup yang menyita waktu masing-masing member untuk grupnya sendiri gitu. Di situ sih sebenarnya gue apa ya, sedikit gue nggak bisa bilang 100% setuju tapi tidak juga 100% tidak setuju sih, karena kalau dibilang menyita waktu promosi grup itu iya, dan itu berasa banget kayak Wavy gitu baru comeback tuh tapi kayak promosinya nggak terlalu lama kemudian Ten sama Lucas ke Super M, terus Taemin yang bener-bener overlapping banget promo solonya dia yang part 1 sama Super M itu kan juga berasa banget gitu. NCT juga kan sekarang baru rilis teaser segala macam itu kan berasa banget, tapi balik lagi ya itu tuh kayak sesuatu yang nggak bisa nggak bisa dihindari gitu loh terjadi, karena sekali lagi SM tuh nggak punya grup lain, cuman itu doang grupnya udah gitu. Kayak kita nggak bisa lagi ngelihat SM sebagai grup yang kayak di Gen 2 gitu loh, yang SNSD bisa jalan sendiri, FX bisa jalan sendiri, terus Suju bisa jalan sendiri gitu. Dan bahkan ketika mereka dibikinin satu grup bareng pun yang di unique unit itu juga ya itu sebenarnya promonya juga nggak kemana-mana sih, tapi at least tuh kayak mereka masih sangat kuat gitu loh, masing-masing grupnya tuh masih bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Nah yang sekarang ini tuh sebenarnya ya kayak di ujung tanduk aja sih sebenarnya gue ngerasanya, karena EXO nggak bisa aktif sebagai grup, jadinya ya manfaatin lah grup member yang masih ada gitu. Dan gue sendiri nggak bukan orang yang kontra sama Super M, dan sekarang kondisinya adalah gue udah mulai bisa menikmati kontennya aja sih. Gue juga nggak bisa bilang gue apa stan Super M atau gimana, enggak, tapi at least gue tidak ada di posisi yang kontra gitu. Nah banyak banget fans yang nggak suka sama grup ini karena itu tadi salah satu alasannya adalah mereka merasa bahwa Super M itu menyita banget waktu para member gitu. Dan dari situlah kemudian berangkat spekulasi-spekulasi yang kayak groundless gitu loh maksud gue. Agak lucu ya sebenarnya kalau melihat fans sangat-sangat mengkhawatirkan masa depan Oppa gitu loh maksud gue. Kayak ada satu kemarin tweet yang bilang kalau harusnya Baekhyun itu jelang wamil istirahat aja gitu, nggak usah promo-promo sama Super M gitu, kasih waktu dia sama EXO-L gitu. Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ada di nggak bisa relate sama itu sih sebenarnya. Gue nggak bisa relate sama pendapat yang itu gitu, karena gimana ya, Super M kan walaupun itu grup orang dalam gitu ya, tapi kan pasti semuanya dilakukan berdasarkan kontrak kan, nggak mungkin SM
Kayak pokoknya Baekhyun sama Kai harus Super M dulu ya, nggak usah nggak usah nanya-nanya apa-apa gitu. Lakukan menurut kemauan manajemen gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, maksudnya kayak mereka secara individual mereka juga manusia gitu, dan itu pasti kontraknya jelas gitu maksud gue. Dan ketika mereka, ya terlepas dari apapun alasannya mereka menandatangani kontrak itu, tapi perjanjian-perjanjian dalam kontrak itu yang mana kita kan sebenarnya nggak tahu isinya apa gitu ya, pastilah udah mempertimbangkan baik dan buruknya dari sudut pandang dia sebagai individual, dia sebagai artis, dia sebagai musisi dan penyanyi, dan sudut pandang manajemen gitu maksud gue. Jadi eh, perkara masalah kayak misalnya Baekhyun harusnya istirahat aja sebelum dia wamil tuh gue agak bingung sih sebenarnya. Nanti kalau misalkan misalnya gitu, kalau misalkan dia memilih istirahat sebelum dia wamil, dan gimana kalau istirahatnya itu menghilang dari dunia sosial media gitu. Kayak you don't even know what he is up to and what he is doing. Apa yang akan lo lakukan sebagai fans? Apa lo kayak bertanya-tanya kayak Baekhyun kemana gitu, kayak tweetnya nggak diupdate, Instagramnya nggak diupdate, lo kan pasti kayak menuntut lagi, nanya lagi. Nanti di situ juga gue juga nggak yakin kalau pada akhirnya eh lo akan jadi lebih positif gitu lo menanggapinya hal itu gitu. Siapa tahu nanti lo bilang kayak, wah kok Baekhyun nggak muncul-muncul ya, ini SM pasti nggak promote his artist better gitu loh. Kayak ngerti nggak maksud gue, kayak ketika kemauan lo tidak dipenuhi itu, jadinya lo jadi kayak mencari-cari celah untuk terus menyalahkan dan mencari-cari kesalahan si manajemen ini gitu. Ya terserah lah lo mau bilang gue budak agensi atau apa, tapi gue merasa the only good thing to do, ya kalau lo emang nggak suka Super M, ya just support Baekhyun as Baekhyun gitu, dan support him dengan apa yang dia lakukan sekarang. Kalau emang sekarang dia sedang melakukan Super M, ya you just can you just like support him as Baekhyun, dan ya udah gitu, nggak usah lihat Super M-nya juga nggak apa-apa. Super M juga nggak peduli lo mau nggak suka, lo mau kontra, lo mau kontrasepsi, kontradiktif, kontra anything, mereka juga nggak peduli sama lu, ngerti nggak? Kayak yang mereka pentingin adalah mereka menjalankan kontrak dengan baik gitu. Mereka bekerja, mereka bikin lagu, mereka berkarya, udah stop gitu. Kalau perkara lo suka atau nggak suka, mereka tuh lebih jago deh buat menanggapi itu gitu. Karena ya selama 5 tahun mereka berkarir tuh gue rasa kayak mereka juga udah ngerti gak sih bahwa ada lagu yang masyarakat itu akan suka, ada lagu yang akan masyarakat gak suka, ada hal-hal yang orang-orang itu akan oke-oke aja dengan penampilan mereka, tapi ada juga yang enggak gitu. Dan mereka tuh udah tahu itu, udah ngerti gitu. Perkara lo suka atau nggak suka tuh sebenarnya mereka nggak peduli, ngerti nggak? Kayak ya udah gitu. Ya, jadi gue tuh merasa kayak orang-orang yang nggak serius, nggak apa-apa. Mau lo nggak suka sama Super M tuh juga nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian lo kayak apa ya? Kayak gue nggak pengen bilang ribut sih, gue ribut sebenarnya. Maksud gue kayak ketika lo menunjukkan ketidaksukaan lo dan kemudian lo nge-tweet soal ketidaksukaan lo, itu sebenarnya adalah hak lo sebenarnya. Gue pun juga begitu. Gue merasa ketika gue nge-tweet dan bilang ya gue nggak nge-stan Super M, itu sebenarnya hak gue. Tapi jangan kemudian keinginan lo itu harus yang apa ya, harus yang diikutin banget gitu. Kayak ya kalau lo nggak suka Super M, ya udahlah, jangan sampai misalkan kayak disband party lah atau apalah. Kayak gue ngerasa lo kayak apa sih, lo cari perhatian banget sih ya gak sih? Kayak ya nggak sih, lo ngerasa nggak sih kayak cari perhatian banget nggak sih? Kayak semua orang tuh harus tahu banget nih kalau ada sekelompok orang yang nggak suka Super M dan ingin mereka bubar. Terus kalau orang-orang udah tahu tuh buat apa gitu, kayak Super M juga nggak akan bubar anyway, cuman gara-gara hashtag disband party lo, ngerti nggak sih?
Kayak nggak segampang itu gitu. Kecuali nih lo beli saham, saham SM ya kan, lo beli saham SM, terus kepemilikan saham SM dimiliki oleh 75% saham SM sekarang dimiliki oleh tim kontra misalnya. Nah itu lo baru bisa do something about it. Itu lo baru bisa kayak pokoknya gue mau Super M bubar. Itu baru gue percaya sama lo. Serius deh. Kalau yang sekarang kayak lu bikin hashtag terus lu marah-marah karena orang nggak bikin hashtag tuh kayak buang-buang waktu anjir, ngapain. Kayak orang tuh juga punya kehidupan yang lain gak sih selain cuman menyuarakan Super M Disband Party. Dan hari ini seorang teman di nggak seorang teman ya, semua orang di Twitter gue adalah teman gue. Seorang teman mention gue soal XOL. Nah ini agak personal ya, sorry kalau udah ngomongin XOL ini agak personal buat gue, karena kalau ada satu fandom yang gue berani ngaku gue adalah bagian dari fandom itu, sebenarnya adalah XOL ya kan. Jadi gue melihat selama beberapa bulan terakhir ini tuh XOL tuh ribut banget. Terlepas dari masalah Super M ya, selain masalah Super M tuh mereka tuh ribut banget, ada aja yang diributin gitu. Gue nggak ngerti, gue udah bukan, gue sudah tidak berada di usia yang harus ikut ribut gitu. Jadi kayaknya gue cuman ngeliatin aja nih orang-orang kayak gimana sih gitu. Dan jujur gue pengen tahu sih sebenarnya eh, apa sih yang terjadi di dalam fandom. Gue tuh pengen tahu sih apa sih yang terjadi di dalam fandom gitu. Jadi makanya itu gue jadi kayak kalau ada orang yang ngasih tahu gue jadi kepoin kan. Oh dari situ gue jadi tahu kalau ternyata oh EXO-L tuh sedang begini sedang begini sedang begini. Oke, yang pertama EXO-L itu ada yang nggak suka banget sama Super M, ada yang biasa aja, ada yang suka. EXO-L itu ada yang nggak suka banget Chen nikah ya, ada yang biasa aja, ada yang dukung-dukung aja gitu. Yang kedua, EXO-L itu ada yang nggak suka kalau ngebahas Chen sebagai suami orang. What? Kenapa? Kenapa nggak boleh dibahas? Pertanyaan gue itu, kenapa lu nggak suka ngelihat orang ngebahas Chen yang udah jadi suami orang? I mean that's a fact. Itu bahkan bukan rumor lagi gitu, bukan gosip lagi gitu. Terus kalau ditanya alasannya selalu kayak ya kita pengen orang tuh support Chen sebagai menikmati karyanya aja. Iya sih, menikmati karyanya tapi nggak denial juga dengan kehidupan pribadi dia bahwa sekarang dia adalah suami orang gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa harus diributin gitu? Itu yang keberapa tadi? Ketiga ya kalau nggak salah. Terus ada lagi EXO-L yang eh, suka ini ngebeda-bedain gitu. Ngebeda-bedain itu maksudnya kayak eh kalau misalkan lo nggak ikut ribut ketika waktunya EXO-L ribut, berarti lo bukan fans. Contoh ya, misalnya oh EXO lagi butuh vote nih di sebuah ajang gitu misalnya. Oke, mungkin yang sekarang yang paling relate itu kayaknya apa sih yang di billboard gitu yang fan army itu, kayaknya itu ya. Gua nggak tahu sih karena jujur aja I don't even care about that kind of vote gitu loh, kayak I don't even have a time for that. Ngerti nggak sih, kayak gue nggak setiap hari bisa bangun tidur kemudian buka billboard.com and then give my vote to EXO. Nggak setiap hari tuh bisa kayak gitu ya kan, maksud gue kayak bahkan kepikiran pun tuh enggak gitu. Tapi bukan berarti gue nggak ngefans juga gitu. Nah disitulah kemudian ada EXO-L yang merasa kalau lo nggak ikut bikin hashtag, kalau lo nggak ikut voting, jadi lo tuh bukan fans gitu. Lo dibilang
Kalau dia sih bilang kayak busuk ya. Kalau ini sekarang bahasanya udah busuk nih. Kalau dulu mungkin kita bilang toxic, tapi ini bahasanya udah busuk. Jadi ada satu fans EXO yang nge-tweet dan ini retweetnya banyak banget. Kayaknya sekarang udah lebih dari 1.000 deh kalau gue rasa. Jadi dia bilang eh, orang-orang di sekitar EXO satu persatu sudah mulai kelihatan busuknya. Oke, untuk memberikan konteks aja bersamaan dengan tweet itu tadi gue juga ngelihat satu thread yang nge-spill soal salah satu manajer EXO yang katanya ngedukung antisnya Jongdae. Jadi kayaknya orang-orang di sekitar EXO satu persatu sudah mulai busuknya ini, kelihatan busuknya ini adalah merujuk ke si manajer itu ya. Tapi itu nanti kita bahas terpisah aja. Lanjut, berhubung EXO-L juga termasuk orang di sekitar EXO, cuma mau bilang sih itu yang ngakunya EXO-L tapi pas naikin HT hashtag maksudnya sama vote ngilang nggak tahu kemana, apa kabar, mau ikutan circle busuk juga. Sekarang orang-orang yang nggak ikut vote, orang-orang yang nggak ikut ngasih hashtag disebut circle busuk. Wow, I don't understand. Kayak balik lagi ke pernyataan gue yang tadi, kayak gue tuh udah ada di usia dimana kayak gue nggak bisa nih menyelipkan uh, vote ke dalam agenda hari-hari gue. Kayak men, kerjaan gue yang beneran kerjaan gue aja kadang-kadang gue tuh kayak suka lupa gitu. Gimana dengan hal fandom ini gitu lah sih, ngerti gak sih maksud gue? Kayak oh my god, kalau kehidupan fandom aja tuh bisa seribet ini dan se segininya gitu, kayak gue tuh juga nggak ngerti gimana gue bisa mengatur hidup gue sendiri. Kayak please dong gitu. Dan gue sih agak agak shock ya gimana mereka bisa memberikan label circle busuk gitu. Kayak wah, gue nggak tahu ini mereka umur berapa yang nge-tweet, tapi gue asumsikan kayaknya mereka memang belum belum punya kesibukan-kesibukan lain yang membuat mereka jadi eh, kepecah gitu loh konsen mereka. Kayak ketika gue kuliah mungkin gue bisa selesai kuliah terus gue bisa mencari sebuah apa ya pelarian lewat sosial media gitu. Kalau zaman-zaman dulu sih gue gitu, kayak mungkin waktu online gue di sosmed itu lebih lama daripada jam kuliah gue sebenarnya, karena memang sehari di semester akhir kan satu hari mungkin cuman ada 2 mata kuliah dan itu juga seminggu cuman ada 3 kali misalnya. Jadi lo masih punya waktu untuk aktif di sosmed gitu. Tapi ketika lo udah mikirin kerjaan, lo udah mikirin kayak banyak banget hal gitu, gue nggak tahu sih apakah nanti ketika dia udah ada di fase itu dia masih bisa ngomong kayak gini sih. Gue tuh pengen banget sih kayak ngeliatin nanti ketika lo udah masuk usia 25 atau 26 gitu dan lo udah disibukkan dengan hal-hal real life shit gitu, lo masih bisa nggak mengklaim orang-orang atau ngejudge orang-orang kayak gitu kayak gini gitu. Gue mikirnya sih kayak gitu. Jadi kayak gue asumsikan orang ini mungkin belum punya kesibukan di real life yang belum yang bisa mereka balancing gitu, juggling everyday gitu kalau gue rasa. Jadi ya nggak apa-apa sih. Dan dari situ kemudian gue semakin disadarkan bahwa ya sekarang tuh fans emang ya beda-beda gitu. Fans-fans lain yang mungkin yang seumuran gue setuju atau gimana dengan pendapat gue gitu, yang nggak setiap hari kok kita harus vote, nggak setiap hari kok kita harus online cuman buat naikin hashtag gitu. Gue merasa ya nggak masalah gitu. Dan di situ gue kemudian melihat bahwa oh iya berarti emang ada tipe fans yang kayak gitu. Ada tipe pakai F lagi. Ada tipe fans yang memang berkontribusinya dengan mungkin hashtag atau mungkin ngevote gitu kan. Kayak si mbak-mbak ini atau mas-mas ini, gue nggak tahu dia cewek apa cowok karena gue nggak bisa melihat itu di profil dia. Tapi ada juga tipe fans yang ya gue nggak bisa bikin hashtag tiap hari, gue nggak bisa bikin naikin vote tiap hari. But maybe I can do something else. Kayak misalnya gue mungkin stream YouTube
kah, atau mungkin gue beli album kah. Jadi ketika tadi gue share screen capture tweet ini di Twitter gue, banyak banget yang menanggapi dengan kayak, iya tapi kan gue bisa beli album, tapi kan gue kerja untuk nonton konser dan segala macam. Dan ya dari situ gue kemudian makin disadarkan bahwa ya berarti memang fans itu sudah apa ya istilahnya, secara langsung ataupun tidak langsung gitu terbagi gitu loh, sesuai sama kemampuan dan usia mereka gitu. Mungkin kemampuannya untuk online lebih lama dan vote dan nge-tweet lebih banyak ada di orang ini yang bikin tweet ini gitu. Tapi mungkin gue sebagai orang yang gak mampu melakukan itu, dan kemampuan gue di hal lain kayak misalkan mungkin lebih ke kayak streaming YouTube atau mungkin streaming Spotify, atau mungkin kalau misalkan gue niat banget gue bisa stream di Melon atau Jenny gitu misalnya, that works also. Dan mungkin kalau kemampuannya lebih lagi bisa kayak beli album atau misalkan beli fan kit dan beli tiket konser, even better gitu maksud gue. Jadi ya ya udah, jadi fans itu kan sesuai sama kapasitas aja gitu, sesuai sama kemampuannya aja. Jadi di situ gue semakin disadarkan bahwa it's not wise for me or mungkin for them to judge another fans gitu loh. Maksud gue kayak gue juga kemudian jadi semakin disadarkan bahwa gue juga nggak berhak juga sih ngejudge orang ini gitu, karena mungkin karena dia juga berjasa sih dengan bikin hashtag itu gitu. Tapi di saat yang sama dia juga nggak berhak ngatain gue circle busuk juga, karena walaupun gue nggak bisa bikin hashtag atau ngevote, but I can do something else gitu. Bisa nggak sesuatu yang tidak perlu menghabiskan waktu dan mendedikasikan waktu untuk kayak online atau nge-tweet gitu, tapi hal yang lain, karena ada hal lain juga yang lebih penting daripada kehidupan fandom gitu loh. Kayak sebagai orang yang udah kerja, sebagai orang yang wah nyari duit susah men gitu. Kayak gue rasa masih ada hal lain yang lebih bisa dilakukan gitu, dibandingkan dengan kayak gue cuman spend 3 jam di depan laptop tapi cuman kayak nge-tweet hashtag dan juga nge-vote gitu. 3 jam itu gue bisa bikin 6 artikel cuy, dan itu gue bisa dapat 1 juta dari 6 artikel gitu. Kayak mending gue bikin artikel gak sih? Mending gue kayak do something yang bisa menghidupi gue gak sih? Ya, maksud gue bukan berarti gue juga merendahkan lo yang cuman bikin hashtag doang, enggak. Karena kemudian gue juga sadar bahwa ternyata lo tuh sebagai fans juga penting kok. Porsinya tuh lo juga penting kok gitu. Kalau nggak ada lo kita mungkin nggak bisa trending. Kalau nggak ada lo mungkin kita nggak bisa mencapai vote yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi di saat yang sama lo juga nggak bisa tiba-tiba kayak kemana lo ketika EXO butuh tuh lo kemana, kayak ya gue di sini menjalani kehidupan gue, ngerti nggak sih, kayak menjalani kehidupan gue, mencoba menghidupi diri gue sebisa mungkin tanpa harus bergantung dengan orang lain, ngerti gak? Kayak real life itu susah gitu maksud gue. Jangan kayak gitu maksudnya, kayak karena gue secara langsung gue nggak bisa aja mungkin bilang kayak ya gue di situ ketika EXO misalnya kasarnya gitu, ketika EXO konser gue di situ gitu, gue meluangkan waktu gue, meluangkan uang gue untuk melihat mereka gitu, dan mereka juga di situ. Ketika gue bayar gue bisa ngelihat mereka dan mereka ngasih apa yang harusnya mereka kasih dalam waktu 3 jam itu gitu. Tapi di luar itu apa yang EXO tahu soal hidup gue? Nggak ada. Dia nggak tahu apa-apa, dia juga nggak tahu gue ada di dunia ini gitu. Dan cuman sebatas itu doang, hubungan kita tuh cuman sebatas itu. Kayak gue bayar tiket konser, lo tampil di konser selama 3 jam gitu, dan bahkan selama 3 jam itu terserah lo mau ngapain aja, gue nggak bisa komplain kan. Kayak kita juga nggak tahu kan sebenarnya mereka tuh lagi capek nggak sih, sebenarnya mereka tuh mood nggak sih di konser itu, kan kita juga nggak tahu. Kalaupun mereka nggak mood, kita juga nggak bisa komplain kan, karena kayak ya mereka udah di situ gitu, mereka udah tampil di situ aja, itu kayak ya udah buat kita sebagai fans itu sudah sebuah kesenangan gitu. Dan mau nuntut lebih itu juga buat apa, nggak ada gunanya. Jadi itu dia tadi, masing-masing kita sebagai fans itu punya punya kapasitas gitu. Dan gue tuh makasih banget sebenarnya
eh, teman-teman di Twitter tuh ngasih lihat kayak gimana sih sebenarnya kehidupan fandom itu gitu, karena selama beberapa tahun terakhir ini gue tuh emang paling males nanggepin apa yang terjadi sama fandom kan sebenarnya. Soalnya itu tadi kayak ya gue tuh hidup nggak cuman buat fandom doang gitu. Tapi belakangan ini gue ngerasa kayaknya gue perlu tahu deh, kayaknya gue perlu keep up apa sih sebenarnya yang terjadi sama fandom gue. Dan ketika gue lihat ternyata kayak gini gitu, oh oke, gue mungkin awalnya ngejudge gitu, awalnya kesel kalau misalkan tiba-tiba lu lihat gue nge-tweet pakai huruf besar dan tiba-tiba gue terkesan kayak marah-marah gitu. Mungkin pada saat itu emang ke triggernya pada saat itu, tapi over the time ketika gue baca lagi kayak misalkan gue baca tweet yang ini, gue semakin berpikir bahwa oh iya mungkin memang ada sudut pandang yang berbeda gitu loh. Dan di situ juga gue akhirnya menyimpulkan bahwa ya udah balik lagi ke omongan gue yang tadi bahwa kita sebagai fans ya punya kapasitasnya masing-masing gitu. Thank you so much buat lo yang udah naikin hashtag dan vote. Tapi gue rasa agak enggak wise gitu kalau misalkan lo tiba-tiba bilang kayak ya lo masuk circle busuk just because we don't vote, just because we don't have time to making hashtag, terus lo bilang kita circle busuk. Itu tuh kayak what, that was sedih banget coy. Wow, gitu aja sih yang ingin gue sampaikan. So, gue menemukan kesenangan kesenangan baru belakangan ini dengan membaca tweet-tweet dari EXO-L yang sedang bertebaran soal hashtag, soal siapa yang paling ngefans dan siapa yang nggak paling ngefans. Terus kalau misalkan lo bilang kayak gue udah tahu EXO dari debut, lo dibilang halah sok-sok sonbenim kayak gitu-gitu kan salah tingkah nggak sih lo ngenanggepinnya. Tapi ya gue belajar dari ada satu fans K-pop juga, fans lama banget, dia bahkan fans lama banget, lebih lebih lama dari gue. Dia dari zaman HOT udah suka K-pop gitu. Dan kemarin kita sempat ngobrol, tapi ini obrolannya nggak di K-pop sih. Kita sempat ngobrol soal fandom Thailand gitu. Kebetulan kan sekarang belakangan ini kan gue terpapar banget sama entertainment Thailand kan, mulai dari series, BL series dan segala macam itu. Kemudian gue tanya sama dia, lo suka Thailand juga kan? Sejak kapan lo suka gitu? Dan dia bilang dia udah suka dari lama banget, mungkin selama dia mungkin nggak jauh beda lah dari gue bahas awal-awal K-pop kali ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Meanwhile kan gue kayak baru terpapar dengan Thailandan dan apalah BL-BL yang lewat di timeline itu kan baru pas pandemi ini doang kan. Terus dia bilang, dia cerita sama gue, kalau dulu ketika zamannya dia ngefans, mulai awal-awal ngefans itu fansnya tuh nggak segeragasan ini gitu. Dan sekarang dia tuh kaget ketika ngelihat fans nge-shipnya itu sampai separah itu, sampai yang separah itu gitu. Terus ketika dia melakukan sebuah investigasi dalam tanda kutip, nyari tahu ini sebenarnya anak-anak yang ngefans BL-BL ini tuh umurnya berapa sih gitu kan. Pas dia tahu umurnya berapa, dia kaget dong, karena sebagai orang dewasa yang mungkin sekarang umur dia udah kayak 35 atau 30 ke atas gitu, ngelihat anak-anak yang ngefans itu tuh kayak anak-anak SMP gitu loh, yang bahkan mungkin belum waktunya untuk ngelihat adegan-adegan intim gitu. Gue nggak tahu, gue nggak berhak ngejudge ya, tapi menurut dia seperti itu. Dan itu sangat mengganggu sih, kalau kalau buat dia itu sangat mengganggu, karena pada akhirnya kayak lu malah jadi berantem gitu, bikin 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 apa namanya, kesenangan orang ngefans sama hal ini tuh jadi berkurang, karena kok kayaknya berisik banget ya jadi fans. Dikit-dikit kok kayak ship gue nggak boleh sama ship yang lain, ship gue nggak boleh sama ship yang lain, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak dia merasa ini udah nggak sehat sih, kata dia gitu. Bahkan dia mengaku dia mengaku dulu dia ARMY, tapi setelah melihat perkembangan fandom yang semakin besar sekarang, dia berhenti jadi ARMY karena dia nggak sanggup melihat apa namanya, fandomnya semakin besar gitu. Jadi kayak udah too much pressure buat dia, dan dia pun berpikir untuk meninggalkan fandomnya dia di
Thailand juga, karena fans yang sekarang tuh menurut dia udah beda banget sama fans yang dulu gitu. Terus di situ itu bikin gue berpikir kalau wah iya ternyata bener juga ya bagaimana kita, perilaku kita atau cara kita ngebawa ngebawa diri di dalam fandom itu sangat penting untuk citra fandom itu di luar orang, di luar orang-orang yang bukan fandom gitu. Jadi dan satu hal juga yang gue belajar dari obrolan gue itu adalah nggak peduli lo mau fans lama atau fans baru, yang penting lo behave aja. Maksudnya eh, gue mungkin bisa suka EXO dari 2012 dan mungkin lo suka EXO mungkin baru Love Me Right era atau mungkin Obsession gitu. Tapi betul bukan berarti gue lebih senior dan lo junior sebagai fans, enggak, karena enggak ada sih senioritas di fandom sebagai fans tuh enggak ada gitu. Menurut gue ya selama lo sama-sama ngedukung artis yang sama, support idol yang sama, whether itu lo baru kenal kemarin atau udah kenal 8 tahun yang lalu, menurut gue nggak ada bedanya sih. Yang penting adalah supportnya kan ke artisnya gitu. Dan itu benar-benar sebuah pelajaran yang penting banget sih buat gue. Maksud gue selama ini gue nggak pernah menyangka bahwa perjalanan sebagai fans itu tuh akan secomplicated ini gitu. Dan ketika gue ngobrol sama dia, gue jadi semakin tercerahkan bahwa ternyata ya sebenarnya yang menyatukan kita ini kan adalah artis idola kita itu kan sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita melanjutkan ini dengan sama-sama support aja gitu. Terlepas dari apakah lo supportnya dengan voting atau lo supportnya dengan hashtag atau lo supportnya dengan beli album dan nonton konser, nggak masalah gitu loh. Jadi sama-sama support satu sama lain aja. Since kita suka sama artis yang sama, ya kenapa harus lo ngebeda-bedain kayak siapa yang lebih senior dan siapa yang lebih junior gitu. Maksudnya siapa yang lebih banyak vote dan siapa yang lebih banyak nulis hashtag gitu, nggak kayak gitu. Karena balik lagi bahwa lo suka sama artis yang sama, jadi terserah cara ngefansnya mau kayak gimana, itu semua balik lagi ke lo dan tidak mengurangi apa ya, dalam tanda kutip derajat lo sebagai fans gitu loh menurut gue. So itulah kurang lebih sesuatu yang pengen gue omongin di live kali ini. Lama juga gue ngoceh ya, 44 menit. Wow. Semoga bisa memberikan apa ya, memberikan sesuatu gitu. Apa ya, gue nggak berharap gue bisa memberikan sesuatu sih, tapi semoga ini bisa menjadi bahan, nggak mau jadi bahan juga ya, sekedar sharing aja lah gitu. Mungkin kita punya pendapat yang sama, mungkin kita punya pendapat yang berbeda. Kalau kita punya pendapat yang berbeda, gue open banget kok buat diskusi. Gue pengen banget ngedenger gimana sih pendapat lo sebenarnya tentang apa sih yang terjadi di fandom ini sekarang. Kayak apa namanya, apa sih yang terjadi di dalam fandom gitu. Gue pengen banget ngedenger pendapat orang-orang, karena kayak tadi gue bilang, gue sendiri awalnya nggak suka banget sama Super M, tapi kemudian gue lihat pendapat orang-orang, gue kayak oh oke, gue bisa menerima itu. Dan kemudian gue pun jadi introspeksi kan. Nah, gue harap dengan diskusi kayak gini tuh kita jadi kayak bisa lebih saling tahu gitu loh, bahwa fans tuh ada yang kayak gini juga, fans tuh ada yang kayak gini juga gitu. Jadi ya sekedar sharing aja buat teman-teman yang malam ini lagi nonton. Gitu aja sih guys. Semoga hari Minggu kalian menyenangkan dan see you next time. Bye. Gimana cara stopnya? Gue jadi lupa. How to stop this live? Oke. Oh yeah, set. Bye.